Selamat pagi, kami berdua akan menyampaikan umpan balik dari keyakinan kelas kami, yaitu kelas 12 IPA 1. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Enung Dania dari SMA Yahdatul Karawang dan wali kelas saya adalah Bapak Petrus. Nah, jadi saya sendiri merasakan kelebihan atau enggak manfaat dari dibuatnya keyakinan kelas. Yang pertama itu kan ketika keyakinan kelasnya itu dibuat secara bersama, maka dari itu kami sebagai siswa itu dan siswi tidak merasa keberatan menjalankan keyakinan-keyakinan tersebut karena pada akhirnya kita sendiri yang membuat. Nah, dengan dibuatnya dengan keyakinan tersebut secara bersama-sama, jadi adanya rasa kebersamaan dan juga rasa kepemilikan. Jadi itu bahwa semua aturan yang telah kita berbuat itu untuk diri kita sendiri dan untuk hubungan antar satu sama lain, bukannya karena ada paksaan. Nah, apakah dibuatnya keyakinan itu penting atau tidak? Pastinya sangat amat penting. Kenapa? Karena pada akhirnya dibuatnya kepentingan kelas ini kan untuk kebersamaan kita semua, untuk kelasnya menjadi lebih teratur lagi, lebih lancar lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, semua manfaat dan juga tujuan dari dibuatnya keyakinan kelas itu dapat tercapai. Perkenalkan, nama saya Adi Syafranimo dari SMA Yahdatul Karawang dari kelas 12 IPA 1 dan wali kelas saya itu Pak Petrus Yuryato. Nah, keyakinan kelas ini membuat saya menjadi lebih termotivasi karena mencerminkan diri saya sendiri pada saat di kelas. Kita menjadi lebih disiplin, teratur, bertanggung jawab, dan juga banyak nilai-nilai kebajikan yang lain yang terdapat di keyakinan kelas kami. Nah, manfaat untuk kelas ini jadi sebuah teladan gitu untuk kelas lain melihat kelas kami ini tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Kita diajarkan banyak nilai-nilai kebajikan, termotivasi oleh keyakinan dari apa yang kita sepakati dalam kelas, dan membuahkan hasil seperti sekarang. Kelas menjadi lebih aman dan tentram. Jadi kelas ini menjadi tempat belajar yang sangat cocok untuk saya sendiri dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi segitu saja, terima kasih. Demikian umpan balik dari kami. Terima kasih. Oke, selamat pagi, Celo. Silakan duduk, Celo. Gimana kabarnya hari ini, Celo? Baik, Pak. Ini, Celo. Celo saya panggil karena Bapak mendengar dari Pak Ihan, Celo itu kok tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas dari matematika. Dan apakah benar gitu, Celo? Iya, Pak, benar. Kenapa kok tidak mengumpulkan tugas itu? Jadi ceritanya kan dulu saya sakit Pak kalau masuk sekolah. Terus saya tuh nggak tahu kalau misalnya dulu itu dikasih tugas dan deadline itu hari ini Pak. Berarti guru juga meminta harus mengerjakan dan mengumpulkan hari ini. Ya. Apakah kamu juga sudah memberikan keterangan kemudian? Belum sih Pak, saya belum lagi. Baik. Kalau misalkan yang sudah terjadi pada dirimu tidak merupakan tugas gara-gara sakit, gitu ya, sakit. Kalau misalkan sakit pun saya juga sama, pasti tidak akan menemukan tugas. Ya, saya fokusnya untuk penyembuhan diri saya, itu saya juga sama, tidak akan menemukan tugas. Kemudian kira-kira gitu ketika kamu tidak menemukan tugas itu tidak akan susah. Malah juga. Karena kan harusnya kita membagi keyakinan kelas ya Pak untuk membagi tanggung jawab mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu Pak. Itu berarti kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita gitu ya? Bagus kalau kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita gitu ya. Nah, kira-kira langkah kedepannya untuk diri sendiri gitu. Mungkin kan ini saya karena kurang informasi
pasti tidak hanya dengan teman seperti itu Pak. Jadi kedepannya kan apalagi udah diberikan besar lalu tugasnya saya lebih memperhatikan lagi untuk bertemu dengan teman bagaimana tugas lebih seperti itu Pak. Bagus. Itu yang pertama, kamu kan bertanya pada teman, tugas apa saja yang sudah disampaikan oleh Pak Bian sebelumnya gitu ya. Dan langkah berikutnya apa sih Pak? Kalau berikutnya mungkin juga ini menjadi ide dari saya, mungkin di kelas ini bisa diberikan seperti papan informasi gitu Pak. Jadi misalnya ada grup khusus sendiri, di grup khusus tugas, jadi teman-teman ada yang berinisiatif untuk mencatat kira-kira minggu depan tugasnya ada apa aja sih, di situ berbagi informasi. Jadi buat teman-teman yang sakit atau izin nggak ketinggalan gitu Pak. Terus buat grup di kelas atau bahkan dituliskan di papan tulis gitu ya. Iya. Sudah mengingatkan. Yang ketiga, kira-kira apa langkah berikutnya? Atau kamu sudah tidak menentukan tugas pelatihan gitu ya, sudah menentukan langkah berikutnya apa nih? Tentunya saya juga mau terima kasih Pak kepadanya karena saya sudah lalai dari mengerjakan tugas, terus segera mengerjakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya. Gus, terima kasih Selo sudah mengingatkan dan cerita ke Bapak. Saya juga akan komunikasikan dengan Pak Ian terkait dengan sebelumnya bahwa kamu itu mengalami sakit gitu ya, dan banyak pekerjaan sebelumnya. Ini saya akan sampaikan. Kemudian nanti berikutnya Selo bisa menentukan langkah-langkah yang terbaik untuk Selo. Nah itu ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Selo. Pagi, Pak. Silakan duduk Selo. Selo, saya kok lihat kamu terburu-buru kemudian masuk kelas juga tadi saya lihat kamu kok kelihatannya terlambat gitu ya. Kenapa? Iya. Coba ceritakan ke Bapak gitu ya. Kenapa kok kamu terlambat Selo? Jadi saya terlambat soalnya kan tadi pagi saya udah siap-siap tuh Pak kayak biasanya. Maksudnya semua disiapin, sarapan udah. Terus emang biasanya saya berangkat itu pukul 6.30 Pak. Nah biasanya 6.30 saya itu naik transportasi online. Tapi hari ini harusnya saya dapatnya transportasi online-nya lama gitu Pak. Saya udah harusnya biasanya cuma 5 menit, ini hampir 15 menit Pak. Akhirnya saya telat. Jadi kamu terlambatnya nunggu transportasi online gitu ya? Iya Pak. Ini bangun pagi tidak? Pagi sih Pak. Bangun pagi? Iya Pak. Bangun pagi gitu ya? Tapi pas mau ngeklik transportasi online jam 6.30. Jadi nungguin kelamaannya transportasi online. Iya Pak. Tidak terduga-duga gitu ya? Iya Pak. Sama, saya juga pernah begitu gitu ya. Saya juga pernah pas masuk mau kerja ke sekolah juga, itu ketika pas ban saya juga bocor gitu ya, kemudian saya harus pesan transportasi online gitu. Bocornya untung di rumah, bukan di jalan, masih makin terlambat. Saya juga pernah terlambat kok gitu ya. Bukan satu-satunya kamu yang terlambat, saya juga pun pernah terlambat juga kalau masuk ke sekolah gitu. Nah, ketika kamu terlambat Selo gitu ya, kira-kira kamu berarti melanggar keyakinan kelas kita gitu ya? Iya Pak. Nah, keyakinan kelas kita apa sih Selo? Untuk pribadi kelas dan mengikuti pelajaran dengan tepat waktu Pak. Ya, jadi kalau belajar waktu di kelas gitu ya. Nah, kamu sudah tahu dan ternyata kamu terlambat gitu ya. Iya. Langkah yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki apa kira-kira Selo? Jujur kan ini juga berarti pertama kali ya Pak saya terlambat. Soalnya biasanya jam 6.30 saya 6.45 tuh udah sampai di sekolah gitu Pak. Terus saya kepikiran kenapa enggak itu kedepannya saya bisa datang lebih pagi lagi untuk menghindari hal-hal kayak gini gitu Pak. Ya, kamu lebih pagi lagi itu bagus gitu ya Selo. Yang kedua kira-kira apa nih? Terus kan saya juga sebagai
kelas ini memiliki kesepakatan gitu Pak, keyakinan kelas kalau misalnya emang telat konsekuensinya adalah pihak kelas kan ya Pak. Ya, jadi saya akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pihak kelas itu Pak. Baik, terima kasih Silo sudah mengungkapkan. Kira-kira untuk yang hal-hal yang harus diperbaiki. Kira-kira nanti piket kelasnya mau dilaksanakan kapan Bu? Langsung Pak, hari ini di sekolah. Ya. Baik, terima kasih Silo. Terkait dengan pendampingan khusus untuk Silo, walaupun terlambat, jadi kami perbaiki lagi ya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Silo. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Salmita Kristania Syanto, kelas 12 IPA 2, saya dari SMA Yosudarso Karawang. Testimoni saya berdasarkan pendampingan yang diberikan oleh Pak Petrus terkait menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Saya merasa dengan pendampingan ini, saya menjadi lebih luasa untuk menceritakan kejadian dari sudut pandang saya sebagai siswa. Saya juga merasa bahwa Pak Petrus menempatkan dirinya sebagai siswa sehingga saat saya menceritakan kejadian saya tidak merasa tersudutkan dengan kesalahan yang saya perbuat. Kemudian saya juga merasa saya menjadi lebih sadar melalui pendampingan ini terkait dengan kesalahan yang saya lakukan dan saya menentukan sendiri solusi yang tepat untuk diri saya. Sekian testimoni yang dapat saya berikan. Terima kasih.